Halo Grand People, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Frugal Coffee Roaster. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan jangan lupa subscribe. Sebulan yang lalu, gue di DM oleh Mas Gilbert Wibisono. Mas Gilbert ini menawarkan untuk review sebuah cupping bowl. Dan ternyata Mas Gilbert ini adalah distributor dari cupping bowl ini di Indonesia. Mas Gilbert punya perusahaan namanya Peppernot Coffee. Jadi, Great People bisa lihat di sini ada Instagramnya dan ada Tokopedia-nya. Peppernot Coffee berbaik hati ngirimin kita sebuah cupping bowl yang sedang hotnya di industri ini. Banyak orang yang punya, banyak orang yang beli, tapi kita belum punya. Kita dengan senang hati menerima pemberian dari Mas Gilbert dan kita pengen review hari ini. Apa sih sebenarnya cupping bowl ini? Apa sih kelebihan cupping bowl ini? Kenapa orang harus punya cupping bowl ini? Apakah cupping bowl ini sangat spesial? Kita tidak tahu. Nah, baru diterima paketnya dan paketnya baru nyampe. Jadi masih ya, ini dikirim oleh Peppernot Coffee. Nah, sekarang kita akan coba cek. Karena paketnya tidak bisa dibuka. Cupping bowl ini namanya adalah TTC atau TTC, Triton Twister Cup. Nah, kenapa ada Twister? Kenapa ada Tester Coffee? Kenapa ada Triton Twister Cup Just Center Pour? Nah, menarik kan ya? Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah cupping bowl yang asalnya dari Taiwan dan di sini ada kucing ngantuk, dia minta kopi. Ini adalah cupping bowl yang diproduksi dan didesain oleh Bapak Jack Hu. Bapak Jack Hu adalah salah satu legend kopi yang ada di dunia saat ini. Asalnya beliau dari Taiwan dan beliau adalah salah satu orang yang dulu merumuskan beberapa rules untuk World Brewers Cup Championship dan beliau juga judge senior legend yang udah lama banget ngejudge dan knowledge-nya benar-benar dalam banget. Dan kalau Great People tahu Dripper City 62, nah itu juga adalah buatan dan desain dari beliau, dari Tester Coffee juga, dan sekarang beliau mengeluarkan sebuah cupping bowl. Pertanyaannya kenapa harus cupping bowl? Karena ternyata beliau menemukan ada problem ketika kita nuangin air pas cupping. Jadi ketika kita tuangin air ke dalam cupping bowl untuk membasahi coffee bed, biasanya kita suka putar-putar. Apakah putar-putar itu akan membuat rasa cuppingnya konsisten atau bisa menghemat waktu? Tidak juga. Tapi kalau misalnya kita cuma center pour dan seluruh bagian partikel kopi bisa basah secara merata, sebenarnya kan akan jauh lebih baik. Jadi Twister Cup ini dirancang untuk hanya menggunakan center pour dan kopinya putar dan basah dengan rata. Sangat-sangat menarik. Dan di belakangnya di sini namanya TTC, Triton Twister Cup Cupping Bowl. Materialnya Triton, country of origin Taiwan, quantity 12 pieces, dan masing-masing cupping bowl bisa muat sampai 220 ml. Bisa tahan dengan panas dan humidity, BPA free, dan bisa tahan panasnya sampai 100 derajat, food grade, reusable, kemudian bisa dibersihkan dengan pakai sponge dan soft material lainnya. Gimana penampakan dari cupping bowl ini? Gue udah pernah pegang cupping bowl ini, gue udah pernah pakai juga, tapi kita nggak berniat beli waktu itu. Dan syukurnya kita dikirimin oleh Bro Albert dari Peppernot. Nah, di sini isinya ada 12. Gue nggak usah buka semua kali, gue buka satu aja. Nah, kalau dilihat, nah ini guys yang menarik banget. Desain dari TTC ini sebenarnya kalau dilihat dari luar sebenarnya biasa-biasa aja. Tidak ada yang terlalu spesial. Semua dengan cupping bowl yang plastik pada umumnya yang semua orang hampir punya adalah Barista Hassel. Tapi kalau dilihat baik-baik, secara ketebalan TTC ini terlihat lebih tebal. Bawahnya juga terlihat lebih kokoh. Tapi yang membuat spesial adalah bagian dalam dari TTC. Dia ada alur, sedangkan di dalam cupping bowl biasa tidak ada alur. Alur inilah yang bisa membuat air berputar secara natural karena ada ribs-nya di dalam yang bisa buat air berputar. Sekarang kita akan coba tuangin air normal ke dalam cupping bowl TTC dan kita akan buat center pour dan kita akan compare dengan cupping bowl biasa kalau kita tuang air center pour. Yang pertama, kita akan tuang air doang tanpa ada kopinya di cupping bowl yang normal. Jadi kalau dituangin center pour, airnya akan tetap seperti itu aja. Tidak akan ada perputaran atau apapun. Kalau misalnya energinya divisualisasikan, air hanya masuk seperti itu. Nah, tapi kalau di sini kita akan lihat airnya berputar. Lihat ya. Lihat, apakah terlihat ada putaran
lihat dari gelembungnya. Kalau dilihat dari gelembungnya, ada motion, ada putaran. Nah, ini yang menarik banget. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya tadi ada pattern rips di dalamnya yang bisa menyebabkan airnya berputar secara, nggak bisa dibilang alami juga sih, ini dibuat sih. Ya intinya airnya berputar lah di dalamnya. Nah, kita akan coba cupping, dan kita akan coba tuang, dan kita akan lihat perputaran dari si coffee bed-nya di dalam, dan kita akan coba compare apakah ada perbedaan rasa. Sebenarnya yang gue pengen highlight selain dari perputarannya, tapi gue pengen lihat apakah ada perbedaan rasa akibat perputaran dari cupping bowl tersebut. Apakah gaya yang dihasilkan bisa menyebabkan tingkat ekstraksi yang berbeda walaupun tekniknya cupping. Kita akan tes sekarang. Kita akan giling kopi kita, dan kopi yang kita akan pakai hari ini adalah Bogor Lactic Wash. Salah satu line up terbaru dari kita. Kita dapatkan kopinya dari Java Kirana. Kita udah bekerja dengan Java Kirana dalam beberapa waktu terakhir, dan kita cukup senang dengan kopi-kopi yang dihasilkan oleh Java Kirana. Asalnya dari Bogor, West Java. Prosesnya Lactic Wash dengan ketinggian 1300 sampai 1500 meter di atas permukaan laut. Varietasnya mix, ada S795, Ateng, dan Sigara Rutang. Nah, tasting notes-nya manis banget. Dia ada rasa seperti orange, ada almond, dan brown sugar. Jadi ini kopi yang cukup manis. Kopinya sebanyak 12 gram karena total capacity dari cupping bowl sendiri 220 gram. Airnya kita pakai 1:18, 12 gram. Akankah cupping bowl dari TTC ini bisa menggantikan tahta dari cupping bowl barista Hustle? Nah, di sini gua akan coba tuangkan air ke dalam cupping bowl barista Hustle center pour, tapi kalau memang tidak bisa rata airnya membasahi si coffee bed, gua akan puter. Tapi di sini gua hanya akan center pour. Kita lihat apakah memang terbukti dengan center pour kopi yang ada di dalam coffee bed dari TTC bisa basah dengan sempurna, atau ternyata ini hanya gimmick. Tapi sekali lagi terima kasih kepada Mas Gilbert dari Peppernote Coffee yang udah mau kirimin kita cupping bowl TTC. Thank you. Semoga dengan review ini TTC-nya bisa tambah lah. Oke guys, sekarang airnya sudah siap, udah panas. Kita akan coba basahin yang pertama dari barista Hustle. Kita akan coba hanya center pour. Waktunya kita mulai dari sini, 4 menit. Nah, kalau dilihat tidak ada pergerakan berarti center pour, yang artinya gua harus ngebasahin seperti ini. Nah, ini adalah cara tradisional untuk kita ngebasahin cupping. Oke, yang kedua, ketika kita kayak gini, center pour aja. Tanpa diputer-puter, kopinya bisa basah merata. Jadi kalau kita bisa lihat, kalau kopinya nggak setebal tadi, dia ada putaran di dalamnya. Jadi kalau di sini gue harus muter, kalau di dalam TTC, gue hanya cukup center pour dan semuanya basah dengan rata. Nah, ini sangat-sangat menarik. Selain dari kopi yang bisa muter sendiri ini, gue pengen melihat apakah ada perbedaan rasa yang dihasilkan dengan grind size yang sama, air yang sama, suhu yang sama, tapi dengan cupping bowl yang berbeda. Apakah ternyata value lebih dari menggunakan TTC? Ternyata kopi yang kita rasakan bisa lebih jujur atau bisa lebih enak bahkan dengan TTC? Kita tidak tahu. Oke, setelah waktunya 4 menit, sekarang kita crush kopinya. Kita akan bersihkan. Dan sekarang kita akan tunggu sebentar lagi sampai kopinya agak dingin. Habis itu kita akan start cupping. Mungkin kalau dari kegunaan udah jelas banget dengan cupping bowl TTC, hanya dengan center pour bisa ngebasahin seluruh coffee bed rata tanpa kita harus melakukan motion. Secara waktu lebih cepat dan secara energi juga lebih hemat. Tapi sebenarnya yang gue pengen highlight selain kegunaannya ini, gue pengen highlight sebenarnya ada nggak sih perbedaannya pakai TTC yang bahannya plastik dan pakai barista Hustle. Yang mana yang lebih better? Kita coba yang barista Hustle. Oke, di barista Hustle manis, terus acidity-nya medium minus, sweetness-nya medium, mouthfeel-nya dia lebih ke smooth. Nah, sekarang dengan TTC. Oke, menarik. Nomor satu yang gue dapatkan ketika pakai TTC, mouthfeel-nya ternyata jauh lebih smooth ketimbang pakai barista Hustle. Gue nggak ngerti kenapa, tapi secara mouthfeel lebih smooth.
dan rasanya lebih bersih. Nah, ini lucu nih guys. Material dari barista asal adalah polyethylene, sedangkan material dari ini TTC adalah Tritan. Apakah dari polyethylene ini memang bisa memberikan rasa yang berbeda dari Tritan? Udah pasti berbeda, karena rasa yang dihasilkan ternyata berbeda. Dengan grind size yang sama, air yang sama, suhu yang sama, itu rasanya berbeda. Nah, ketika makin dingin, ada acidity yang mulai keluar, tapi acidity-nya masih di range medium minus sampai medium. Menariknya, cupping bowl TTC, acidity-nya medium minus, tidak berubah sama sekali, tapi secara smoothness, mouthfeel, dan sweetness, TTC lebih tinggi daripada barista Hassel. Acidity-nya mulai keluar sekarang. Dua cupping bowl ini meng-highlight dua hal yang berbeda. Yang satu adalah acidity, yang satu lagi adalah mouthfeel dan sweetness. Nah, sekarang acidity-nya mulai muncul perlahan, tidak se-bright barista Hassel, tapi keunggulannya benar-benar kita tetap merasakan kopi kita tuh smooth dan manis. Apakah dua hal ini akan memberikan perlakuan yang berbeda ketika kita ngerosting? Kemungkinan besar iya, karena kalau dari sisi gua, ketika gua dapetin kopi yang terlalu bright dan misalnya bisa mepet ke under, gua akan berpikir, oh gimana caranya supaya roastingannya, roast profile-nya lebih panjang, development-nya atau mayatnya lebih panjang supaya kopinya lebih manis. Nah, tapi ternyata ketika gua cupping pakai TTC, ternyata kopinya udah manis. Yang artinya, oh bisa aja gua berpikir kalau kita cupping pakai TTC, kopi kita terlalu manis, kita mesti terangin. Ini adalah sudut pandang yang sangat menarik, karena hanya berdasarkan cupping bowl, kemungkinan besar kita bisa melakukan adjustment yang berbeda. Hal ini bisa terjadi terhadap konsumen. Jadi ini menarik nih. Contoh, kita cupping, kopi kita rasanya bright, dan kita jual ke orang, dan kita ngomong ke orang kalau kopi kita ini bright acidity loh. Tapi ternyata orang lain, ketika mereka seduh sendiri di rumah atau cupping sendiri, mereka merasa, oh enggak, ternyata kopinya lebih manis. Nah, itu bisa terjadi gara-gara beberapa variabel, dan variabel yang di sini terjadi adalah material. Material yang berbeda memiliki heat retention yang berbeda. Panas yang disimpan berbeda itu akan memberikan ekstraksi yang juga berbeda. Hasilnya ya seperti ini. Yang di sini manis, smooth, yang di sini acidnya bright. Ketika makin dingin, dia acidity-nya mulai naik mirip-mirip sama barista Hassel. Di barista Hassel, sweetness-nya tetap tidak seperti ini. Yang artinya gue bisa menyimpulkan, oh ternyata, misalnya gue pakai TTC akan memberikan karakter yang sebenarnya udah ada dari kopi gue. Misal gue cupping pakai barista Hassel, gue selalu rasa kurang manis. Tapi ternyata hanya karena material dari barista Hassel lebih tipis ketimbang Tritan, efeknya dia lebih high acidity, low sweetness. Yang ternyata, oh enggak, kopi gue memang manis kok. Hal ini harus menjadi kebijakan tersendiri untuk great people di rumah, terutama para roaster atau great people yang suka cupping kopinya. Material apa yang paling memberikan rasa yang optimal dari kopinya. Nah, itu highlight dari rasanya. Tapi yang paling jelas adalah dengan TTC, kita bisa menghemat waktu dan gerakan. Hanya dengan center pour, ternyata semua kopinya teraduk secara merata tanpa harus melakukan agitasi. Jadi jangan sampai ketika kita kelar cupping, tangan kita begini-begini terus. Menggunakan TTC jauh lebih mudah untuk membasahi seluruh partikel dalam coffee bed dengan air dengan merata. Oke, begitulah kesimpulan yang kita bisa ambil. Kira-kira great people sudah pernah punya TTC atau sudah cupping pakai TTC atau selama ini pakai barista Hassel, great people bisa coba. Dan jika great people merasa butuh TTC atau roastery butuh TTC, pengen beli, great people bisa langsung cari ke Peppernote Coffee. Oke, cari Peppernote Coffee ada di Tokopedia. Great people bisa cek langsung, harganya ada di sana, dan great people bisa langsung beli TTC. Terima kasih sekali lagi Mas Albert udah ngirimin kita. Terima kasih Peppernote Coffee sudah ngirimin kita TTC. Jangan lupa untuk great people, jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman great people jika merasa video ini bermanfaat. Oke, terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.